siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Kembali lagi kita bersama Sis Ipin di sini. Sis Ipin ini sebagai pemerhati perempuan dan anak. Nah, Sis Ipin ini sekarang lagi benar-benar konsentrasi sekali mengenai hal yang istilahnya banyak terjadi di pemberitaan nasional ya. Jadi Sis Ipin kemarin kita sempat bicara, sempat tektokan ya, masalah istilahnya kok ada isu anak diperkosa, ya kan, siswi-siswi itu juga diperkosa, baik itu oleh oknum gurunya, kemudian oknum-oknum di tempat kerja juga ada. Dan ini terjadi nggak cuma sama perempuan aja, juga laki-laki juga ada. Kemudian juga nggak terjadi sama perempuan-perempuan yang berpakaian seksi, tapi juga perempuan yang berpakaian tertutup atau syar'i. Nah, ini menarik. Oke, Sis Ipin, ini berdasarkan berita yang saya dapatkan ya mengenai pelecehan seksual di antara tahun di Januari sampai Juli ya kan 2022 ini ada 22 kasus. Ya kan? Nah, menurut Sis Ipin ini gimana tuh menanggapi hal ini? Ya jujur sebagai saya kan seorang perempuan juga ya bro, sebagai seorang ibu juga jujur kecewa dan marah, miris gitu loh. Maksudnya nggak terpikir kadang di benak. Jadi kita punya anak nih, misalnya saya punya anak perempuan, saya sekolahin anak saya. Iya. Saya datangin dong ke satu sekolah, saya berharap anak saya pinter, berharap anak saya dia belajar banyak hal. Tiba-tiba di dalam istilahnya saya pakai diolah bro. Nah, diolah. Oke. Itu kan satu hal yang menurut saya sangat kejam dan tidak berpikir manusia. Menurut saya itu udah sangat kejam bro. Kenapa? Ya di satu sisi memang dia merasakan satu kenikmatan, katakanlah melampiaskan hasrat birahinya. Tapi ada satu sisi lagi dia menghancurkan hidup seseorang bro. Masa depannya, harapan orang tuanya sebagai orang tua, ya kecewa, jujur, miris, sedih lah. Jadi maksudnya gini, apa pantas katakanlah seorang guru, pemuka agama, pendidik loh bro, yang dikatakan boleh secara sosial, ekonomi, pendidikan pasti lebih dong. Betul. Dalam banyak hal. Dan kita sebagai orang tua atau katakanlah anak, pingin dong satu hal yang kita berharap hidup kita juga berubah. Ada perubahan, karena pendidikan itu nomor satu. Kenapa? Dia akan merubah kehidupannya. Baik pendidikannya, orang tuanya, ekonominya juga akan ke depannya. Bayangin aja, di dalam itu diolah bro. Diolah, kita nggak tahu seperti apa. Kita yang mendengarnya aja sudah begitu menyedihkan. Bagaimana yang mengalami sebagai seorang korban. Jadi itu menurut saya tidak pantas lah dan tidak layak sebagai manusia menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalkan bisa dibilang kekecewaan ini bukan cuma istilahnya buat sebagian orang ya kan. Ini dari sisi istilah orang tuanya aja. Tapi yang kita dari masyarakat umum sendiri, saya pribadi ya, tadi Sis Ipin bilang ini sebagai perempuan, tapi saya pribadi sebagai laki-laki ini miris juga nih, karena melihat bahwa ada oknum-oknum yang memakai jubah agama dengan jubah guru gitu ya, pendidik pula gitu ya. Ini juga istilahnya mereka memanfaatkan ketidakberdayaan dari korban ini ya kan, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi yang bisa dibilang ini, itu kan dalam ruang lingkup siswi ini. Tapi di tempat kerja pun ada yang seperti itu. Banyak juga bro, banyak pelecehan kadang itu tidak harus berbentuk hubungan seksual juga. Ya betul. Bisa jadi aja, walaupun kadang kelihatannya kata-kata itu baik dan manis, sebenarnya itu melecehkan juga bro. Iya. Gitu loh. Ya kadang mau disalahin siapa? Apa perempuan nih cara berpakaian? Tidak juga. Kita tahu pesantren sekarang tertutup. Betul.
hanya wajah face-nya aja, bahkan ada juga yang memakai hanya istilahnya mata aja. Itu pun jadi korban. Jadi maksud saya bukan salah perempuan lah di dalam hal ini, bro. Ya, setuju. Betul. Kenapa kita udah lihat banyak kasus tertutup pun masih dilecehkan secara seksual. Artinya apa? Berarti oknum tadi ada hal yang tidak beres di dalam pribadi oknum tadi gitu. Nah ini, Sis Ipin punya Instagram kan ya? Iya. Mungkin bisa diinformasikan Instagramnya apa? Ya, nama Instagramnya Sahabat Ipin, Facebooknya Sahabat Ipin. Nanti kita di situ akan berbicara banyak gitu loh. Ya. Jadi tentang bagaimana perempuan kita harus bersikap dan anak. Ya, jadi teman-teman di sini Sis Ipin ini mau meluangkan waktunya, dia walaupun dalam kehidupan sehari-harinya dia juga membuka ruang untuk para perempuan atau anak ya yang mengalami kekerasan ataupun tindak kekerasan baik itu seksual ataupun yang lainnya, itu mungkin bisa mengadu ya kan, ya berkonsultasi lah, dan itu Sis Ipin ini sangat terbuka untuk membantu mereka untuk menyelesaikan problemnya gitu loh. Dan kalau menurut saya nih, kembali lagi ya persoalan pelecehan seksual. Kita juga waktu itu sempat mendengar berita ya. Tadi kita udah bahas di tempat pendidikan, di tempat kerja. Ini sekarang ada lagi CCP yang saya dengar di transportasi umum, kayak di mana di kereta ya kan. Itu pun ada saya lihat, ya kan. Ada belum? Dan itu balik lagi, kalau menurut saya itu kita nggak bisa menyalahkan istilahnya dari sisi perempuannya. Betul. Ujung-ujungnya pemberitaan mengatakan bahwa pelaku bisa dikatakan gila, gitu. Tapi ini juga tidak menyelesaikan persoalan CCTV. Betul. Harusnya menurut CCTV ini seperti apa nih penanganannya? Ya menurut saya itu kemarin sudah disahkan rancangan undang-undang kekerasan seksual. Jadi sebenarnya lebih kepada efek jerah, bro. Jadi kalau ada pelaku kejahatan seksual, mau apapun itu, harus ada efek jerah dari pemerintah sendiri, aparat penegak hukum untuk membuat orang takut. Jadi misalnya gini, dia melakukan nih, kayak kemarin kita tahu ya, kita open aja kasus di Bandung. Nah itu kan eksekusi mati. Jadi itu membuat efek jerah. Kalau tidak ada hukum yang memayungi secara jelas, tegas ya, dalam arti kita harus tegas. Sebagai pemerintah dan aparat hukum kita harus tegas dalam hal ini. Tegas harus dilaksanakan. Betul. Jadi tegas dilakukan. Jadi membuat efek jerah. Kalau saya melakukan lagi atau ada orang lain yang meniru itu, dia akan takut gitu. Karena kalau kita tidak tegas, pemerintah kita juga tidak tegas, aparat hukum kita apalagi, nah itu tidak membuat orang takut untuk melakukannya. Jadi akan ada kejadian berikutnya, akan ada korban lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya lebih kepada mencegah gitu loh. Jangan sampai dibiarin. Karena kan gini, selalu berbicara HAM suka, bro. Nah, kalau kita selalu berbicara HAM, iya kita memang dari segi pelaku boleh kita berbicara HAM, tapi kita lihat juga dari sisi korban. Betul. Hak yang sama juga, dia harus memiliki masa depan, dia harus juga memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi seperti ini, udah yang sesuatu yang sudah terjadi, itu mengembalikan seperti awal itu nggak mungkin, bro. Benar nggak? Gelas pecah. Gelas pecah, kita pernah sering kan piring atau gelas pecah, itu kalau udah pecah berhamburan. Betul. Disatukan kembali, apakah bisa seperti semula? Tidak. Bisa disambung, tapi ada batasan, ada perekat, ada bekasnya. Jadi sulit. Kalau menurut saya itu nggak mungkin, bro. Betul. Jadi jangan salah satunya hanya hukuman tegas dan adil untuk para pelaku. Seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah gini. Tadi kita bahas itu pelecehan seksual itu kepada yang dewasa, ya kan, atau anak-anak atau remaja gitu kan. Nah ini yang saya dengar juga ada pemberitaan tuh mengenai pelecehan seksual di public area di sebuah mall. Kemudian korbannya ini adalah balita. Dan orang itu akhirnya sih tertangkap ya.
Dan si balita ini kan tentu nggak tahu apa-apa. Maksud bro itu toilet umum kan ya? Saya kurang tahu lah. Iya, itu kejadiannya di toilet umum bro. Cuman maksudnya adalah gini, saya juga istilahnya mungkin ini salah satu cara ya, bahwa kita nih sebagai publik gitu ya, sebagai orang umum gitu, kita harus istilahnya kalau melihat kejadian itu jangan takut buat bicara. Betul. Karena salah satu yang bisa menangkap orang itu pada saat kejadian itu adalah Speak up. orang lain yang melihat kejadian itu, padahal bukan anaknya, gitu. Tapi dia berani bicara sampai akhirnya dia istilahnya melaporkan dan ada security yang istilahnya menangkap. Iya. Gitu. Nah, menurut sisi PIN-nya, untuk orang-orang yang istilahnya melihat seperti itu, mungkin kan ada ketakutan untuk bicara. Oh, gue nggak mau kena masalah nih, gue nggak mau ikut-ikutan nih, gue malu nih, gitu. Nah, coba dihimbau ke teman-teman semua, kepada warga di sini ya kan, gimana untuk memupuk keberanian seperti itu. Iya, memang nggak gampang. Apalagi kita sebagai korban, saya tahu itu memang tidak gampang. Tapi nggak ada jalan lain. Kita harus berani berbicara, kita harus berani bersikap tegas. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, baik itu di depan mata kita ataupun kita mendengar, kita selidikin kemudian kita laporkan. Nggak ada jalan lain. Kita akan laporkan dan kita berharap ada instansi hukum yang membuat itu menjadi pelaku dan jelas gitu. Kadang memang nggak gampang, saya tahu nggak gampang. Bahkan hukum sendiri pun jujur tanda petik memang bisa dibeli, saya tahu. Tapi ya itulah, selama kita berani berbicara, selama kita berani melaporkan, saya percaya itu semua masih bisa kok bro diperbaiki. Jadi untuk generasi berikutnya atau ibu atau orang tua atau perempuan siapapun Anda harus berani melaporkan dan Anda harus berani bersikap tegas untuk ini. Jadi membuat efek jerah memang nggak gampang, saya tahu tidak gampang, tapi nggak ada jalan lain bro. Nggak ada jalan lain. Kita harus melaporkan dan kita harus bersikap tegas dalam hal ini. Dan hal ini bisa terjadi kepada siapa aja, siapa aja. Kita, keluarga kita, saudara-saudara, gitu kan, anak istri, itu bisa terjadi. Jadi alangkah baiknya istilah kalau memang nggak berani speak up, kasih kode lah ke orang lain, gitu kan. Bicara kalau nggak berani teriak-teriak gitu kan, mungkin bisa kasih tahu orang terdekat yang ada di situ, ya kan. Pengunjung di situ juga kasih tahu. Jadi akan berentet, mungkin nanti akan ketemu orang yang benar berani bicara gitu kan, meneriakkan itu. Dan saya yakin lah pasti ada orang-orang seperti itu di tempat umum gitu ya. Masih banyak orang baik bro di sekitar kita. Nah, kemudian balik lagi untuk istilahnya menghindari hal-hal seperti itu. Tadi kan kita sempat bahas ya bahwa yang istilahnya jadi korban ini enggak orang yang istilahnya enggak justru orang yang berpakaian seksi. Tidak. Terbuka, betul. Tidak. Ya kan, saya juga jujur menyalahkannya otak-otak para pelaku ini nih. Betul bro, lebih kepada otak udang gitu kan. Tapi maksudnya adalah gini, kalau memang ada terindikasi kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Iya, mau nggak mau tadi seperti tadi, kita tetap menjaga jarak, menghindar, dan kalau memang itu sudah urgent banget, ya kita harus laporkan, nggak ada jalan lain. Termasuk walaupun itu pelakunya adalah orang tua sendiri, banyak. Saya dengar ada di daerah itu bro, seorang bapak memperkosa anak-anaknya. Wah. Itu jadi saya nggak ngerti pola berpikir mereka ya, cara hidup mereka juga seperti apa selama ini. Jadi maksud saya gini, segampang itu gitu merusak hidup orang lain gitu. Betul. Apa nggak ada pikiran gitu? Maksud saya kok tega gitu loh. Kayak yang kasus bocah cilik tadi di toilet umum. Artinya apa? Kita pun harus melihat sebelum kita, sekarang kan banyak CCTV kecil-kecil gitu loh, CCTV kamera. Jadi kita ngecek juga lah area-area di sekitar kita kalau di tempat-tempat umum, karena kita kan nggak tahu kadang lihat orang jahat bro. Ya mungkin dengan melihat itu dia merasa puas, kita kan nggak tahu juga. Jadi kita yang lebih memprotek diri kita sendiri untuk lebih berhati-hati, lebih concern untuk melihat lingkungan kita seperti apa, lebih peduli. Jadi kita lebih harus peduli, aware kepada diri kita maupun lingkungan kita sih bro. Karena apa? Dengan kita peduli, kita aware kepada diri kita dan lingkungan,
otomatis kita menjaga diri kita sendiri dan lingkungan orang-orang di sekitar kita. Betul. Lebih kepada itu sih. Karena gini, ada beberapa hal yang saya baca juga, untuk menghindari hal-hal itu disarankan orang membawa alat alat bela diri lah, Iya. seperti misalkan semprotan cabai kayak gitulah ya. Atau setruman lah ya zaman-zaman sekarang Gitu. Ya istilahnya itu silakan aja. Tapi yang paling penting tadi yang si Sipin bilang itu paling penting adalah keberanian untuk bertindak, untuk Iya. istilahnya speak up. ya kan. Kalau ada yang suil-suil ya kan, samperin aja, Iya, ya kan. Betul. Mau itu lagi nongkrong. betul. Tapi menurut saya sih gini, kalau misalkan disamperin juga mereka pasti akan diem. Betul, Bro. Betul nggak? Biasanya nyali itu kalau lagi rame-rame ngumpul. Nah. Kalau seorang diri dia belum tentu berani, Bro. Betul. Lebih kepada itu sih. Nyali bergerombol. Ya, nyali bergerombol. Pria itu sebenarnya nyalinya bergerombol. Nah, itu Gitu dia. loh. Jadi orang-orang seperti itu, pelaku itu biasanya berlindungnya di balik teman-temannya. Betul. Jadi berani melakukan sesuatu yang istilahnya di luar akal sehat. Itu karena mereka melihat bahwa wah, ada teman-teman gue nih, ada rasa pengen istilahnya terlihat gitu kan. Betul. Jadi ya udah dia melakukan lah, padahal itu salah. Ya, lebih kepada berani ngomong lah. Aware. Tadi saya bilang lingkungan, berani berbicara dengan tegas, berani melaporkan kalau memang ada kita lihat yang sesuatu yang tidak biasanya atau ada hal-hal yang aneh. Jadi kita harus nggak ada jalan lain sih, Bro. Betul. Ya, jadi begini ya. Aduh, copot lagi nih. Ya, ini nih badge-nya sahabat Ipin nih, ya kan, luar biasa ini tuh. Banyak. Udah, Bro. biarin dulu. Jadi kita istilahnya untuk bicarain soal ini mungkin jangan sampai istilahnya berita tentang ini ya kan Terjadi lagi, Bro. terjadi lagi, Betul. ya kan, pencegahannya seperti apa, kemudian juga di sini ada Sis Ipin yang juga yang mau membantu. Jadi buat teman-teman semua ya kan, kalau emang ada dengar kejadian seperti itu oleh keluarga atau teman atau siapapun, boleh diinformasikan, hubungi nanti Sis Ipin. Sekali lagi di mana Instagramnya? Sahabat Ipin dan Facebook juga Sahabat Ipin. Jadi memang kita terbuka apapun ada masalah mengenai pelecehan perempuan, seks dan anak juga. Jadi kita selalu terbuka. Jadi kita punya juga tim kuasa hukum, tim advokasi kita yang akan membantu pendampingan seperti itu, Bro. Jadi kalau memang butuh kita standby. Mantap gitu. Jadi memang nggak gampang jadi korban, saya tahu, tapi yang penting bagaimana kita mendampingi mereka di saat-saat masa sulit itu, karena memang nggak gampang melupakan rasa trauma, rasa pahit itu memang nggak gampang. Tapi selama dia mau berubah keadaan diri dia, nggak ada jalan lain juga memang, Bro sih. Sebagai korban, bagaimana dia berani bangkit dari keterpurukan itu, dan bagaimana dia melihat masa depan masih ada, masa depan di hadapannya gitu. Oke, mantap. Pokoknya DM nanti Sis Ipin, ya kan, Ya. sahabat Ipin, nanti pasti akan direspon. Betul. Direspon cepat, ya kan. Betul, Bro. Kemudian ya udah kita sudahi dulu aja pembicaraan kita kali ini. Nanti kita akan membahas lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Betul, Bro. Sahabat Ipin, Pemerhati perempuan.